Amin. Amin. Renungan pada malam hari ini berjudul nyanyian sebagai sarana pelayanan. Jadi nyanyian ini luar biasa ya. Kalau kita lihat sejarah bagaimana penginjilan di India Utara, di pegunungan Mizoram, mereka menginjil tanpa mengenal bahasa, tapi diterima dengan nyanyian. Jadi nyanyian itu merupakan sarana pelayanan yang paling baik. Di sini diceritakan bagaimana Sunan Kalijaga melakukan pelayanan siar Islam di Jawa Timur ya. Dan dia termasuk sukses menggunakan kesenian. Jadi umat Hindu di Jawa Timur bisa masuk Islam tanpa ada pertumpahan darah. Berbeda dengan siar Islam di daerah Sumatera Utara. Apa suara saya terdengar baik? Kayak putus-putus ya? Bagus. Sangat baik, Pak. Oke, terima kasih. Jadi kalau di Sumatera Utara itu menggunakan kekerasan ya, ada konflik pribadi juga. Makanya diceritakan orang Batak hampir musnah, dibunuh dan ditolong oleh mayat. Jadi saking banyaknya mayat-mayat berserakan, tidak dikubur, akhirnya mendatangkan penyakit pada pasukan Islam di masa itu. Jadi mereka mundur, jadi orang Batak yang sisa sekarang, itulah Batak-Batak yang tersisa. Jadi itu sejarahnya. Beda dengan di Jawa Timur, dengan lagu ya. Ada sebuah lagu, judulnya Ilir-Ilir. Lagu Ilir adalah lagu tradisional dari Jawa Tengah yang diciptakan oleh Sunan Kalijaga. Lagu ini sebagai sarana penyebaran agama Islam pada abad ke-16 oleh Sunan Kalijaga, salah satu tokoh Wali Songo yang paling menonjol. Ilir-ilir atau lir-ilir artinya bangkitlah. Bangkitlah, bangkitlah. Tanaman sudah mulai bersemi. Tanaman telah menghijau seperti pengantin baru. Anak gembala, panjat pohon belimbing. Walaupun licin, tetap panjat untuk membasuh pakaianmu. Pakaianmu terkoyak pada bagian pinggir. Jahitlah dan benahilah untuk waktu sore hari. Selagi bulan masih bersinar terang, selagi masih banyak waktu luang, ayo bersorak-soraklah. Mari sambut ajakan ini. Pesan dari lagu ini adalah sebuah ajakan untuk melakukan pekerjaan di mana tanaman di ladang sudah bertumbuh sangat indah, ibarat pengantin baru yang penuh gairah. Sementara itu, dalam lirik Ca Angon tersirat makna bahwa diri kita ini sebenarnya mampu membawa seseorang lain dan diri sendiri ke jalan yang benar. Adapun arti pohon belimbing dengan buahnya yang berbentuk seperti bintang dengan 5 ujung adalah hiasan untuk rukun Islam yang berjumlah 5. Demikian juga dengan umat Hindu di saat itu mengimani 5 sabda agama. Lirik tersebut memberi gambaran bahwa memanjat pohon belimbing itu licin dan susah. Namun sebagai umat, setiap orang harus tetap berusaha dalam rangka memperbaiki diri dan juga mengajak orang lain melakukan perbaikan diri.
Selanjutnya, makna pakaian yang terkoyak bermakna umat harus memperbaiki iman dalam dirinya supaya kelak dapat siap dipanggil oleh Allah. Di akhir lagu dikatakan, selagi bulan bersinar, selagi banyak waktu luang, mengingatkan kita agar memperbaiki iman dalam diri, selagi masih ada kesempatan yang diberikan Allah. Lagu Lilir juga populer sebagai tembang dengan maksud untuk memberikan pesan kepada anak-anak agar bertumbuh menjadi manusia yang baik. Lagu ini bersifat universal. Sebagai umat Kristen, lagu ini bisa diartikan untuk melakukan pelayanan. Seperti yang telah disampaikan oleh Yesus dalam Yohanes 4 ayat 35 sampai 38. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibanya musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa yang mengatakan yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Jadi demikian lagu Ilir-Ilir yang merupakan media pelayanan yang disampaikan oleh Sunan Kalijaga sehingga berhasil melakukan siar Islam di Pulau Jawa dan hingga ke seluruh Indonesia. Jadi ini ajakan kita juga untuk melakukan pelayanan ya. Jadi padi sudah menuai, waktunya untuk dipanen. Baharu di namanya. Baik, untuk menyambut renungan yang baru kita dengar, kita akan mendengarkan sebuah lagu pelayanan yang dibawakan SMA Ciracas. Jadi luar biasa muda ini, mereka melakukan pelayanan melalui lagu pujian. Kita sediakan waktu kita untuk mendengarkannya. Nggak terdengar ya? Jelas suaranya. Sebentar ya, kayaknya kan saya salah. Putus Pak suaranya. Maaf, tolong di unmute itu. Bentar ya.
Maaf ya sebentar ya, gambarnya kayaknya ada gangguan. Tolong di-mute ya teman-teman yang lain, karena saya tidak bisa kontrol semuanya. The winds are teeming waves of rape and grain. Far and near their gold is gleaming. Oh, the sun is low and plain. Lord of harvest and for reapers, hear us, Lord. Today we cry. Send and loud the sheaves together. The harvest time pass by. Dawn cries, the Lord is sending. Gather now the sheaves of gold. Heaven again at evening wending, thou shalt come with joy untold. Lord of harvest and for reapers, hear us, Lord. Today we cry. Send and now the sheaves together. The harvest time pass by. Lord of harvest and for reapers, hear us, Lord. Today we cry. Send and now the sheaves together. The harvest time pass by. Send and now the sheaves together. The harvest time pass by. Amin. 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 Baik. Tiba waktunya kita kepada acara Islamologi yang akan disampaikan oleh Ustadz Ucok Panggabean. Waktu dan kesempatan kami persilahkan.
Terima kasih, Saudara Tigor. Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, selamat malam. Boleh direspon ya, kalau salam itu ya. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman segenap sahabat yang sudah berkenan hadir pada saat ini di ruang Zoom kita ini. Kita belajar sesuatu yang saya pikir penting untuk kita di dalam kita bergaul dengan saudara-saudara kita yang muslim. Ya. Saya sebagai praktisi pepatah nenek moyang yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dari Persaudaraan Umat Allah, yaitu grup ini yang mengadakan Zoom ini, yang sudah mengundang saya sebagai pembicara saat ini. Jadi pepatah nenek moyang itu mengatakan tak kenal maka tak sayang, teman-teman. Jadi bagi saya ini bukan cuma diingat, tapi coba saya amalkan. Nah, konteks saya hidup itu konteks Indonesia. Jadi bicara Indonesia, bicara Islam. Kanan, kiri, depan, belakang Islam. Jadi kalau saya tidak mengenal Islam, bagaimana saya mau menyayangi Islam? Makanya saya belajar tentang Islam. Nah, sebelum saya lanjut, saya mau menyapa juga ini ada sahabat saya, Brother Sianturi dari Palu. Terima kasih sudah bergabung. Ada Ito Ida, Ito Ria di Colorado. Biasanya ada teman yang dari Belanda dan yang di Jerman juga gabung. Makasih ya Ito Ria sudah berkenan gabung. Dan teman-teman yang lainnya yang sudah berkenan gabung pada saat ini ya. Jadi kita bersyukur tentu sama Tuhan ya, yang sudah memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kita untuk bisa bergabung pada saat ini. Teman-teman, topik yang saya angkat saat ini adalah tentang sunat. Nah, tentang sunat, karena ini praktek yang biasa atau menjadi tradisi di kalangan Islam. Ya sebetulnya ini bukan murni dari Islam ya. Islam ini melanjutkan. Dulu bangsa atau kelompok orang yang mempraktikkan sunat itu adalah Yahudi yang bersumber dari yang pertama kali disunat adalah Abraham ya. Ini semuanya terdapat dalam kitab suci dokumennya. Jadi ternyata orang yang pertama disunat itu atas perintah Tuhan itu adalah Abraham atau di Quran itu Ibrahim. Baru nanti segenap keturunannya yang laki-laki bersunat. Nah, sunat ini dilestarikan oleh bangsa Yahudi. Oleh bangsa lain, karena Abraham itu anaknya bukan cuma menjadi bangsa Yahudi, menjadi bangsa lain juga ada. Tapi tidak ada catatan ini sunat menjadi tradisi di bangsa lain. Kecuali di bangsa Yahudi ya. Oke, saya minta izin share screen ya. Sudah nampak Kagor? Sudah, Pak. Oh, nampak ya. Oke, makasih. Suara saya bagaimana, jelas? Jelas, Pak. Jelas, jelas. Oke, makasih ya. Sunat ini ya. Nah, kita mau lihat dari sumbernya di kitab Taurat atau di Alkitab tentang sunat ini. Nah, ini di Kejadian 17 ayat 10 sampai 11. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku, Allah, dan kamu, ini Abraham, serta keturunanmu. Yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katamu. Dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Jadi saat itu atau kitan, teman-teman, itu
adalah membuang kulit yang menutupi ujung penis ya, itu dibuang lewat bedah kalau zaman sekarang ya. Dan ini sunat ini hanya diperuntukkan bagi laki-laki. Jelas setiap laki-laki. Tapi di sebelah kita, saudara-saudara yang kekasih kita di Islam, itu sering mempraktekkan sunat bukan untuk laki-laki saja. Nanti kita lihat ya. Tapi perempuan. Jadi saya pikir, jadi Islam melanjutkan tradisi sunat, tapi kurang mengerti atau tidak mengerti makna sunat itu apa. Kenapa sunat itu harus laki-laki? Hanya laki-laki. Karena sunat ini berhubungan dengan keimamatan, teman-teman ya. Keimamatan. Karena laki-laki akan jadi imam. Perempuan tidak dalam konteks perjanjian lama. Jadi makanya cukup yang sunat laki-laki. Laki akan memimpin perempuan. Perempuan nggak akan jadi imam. Nah, sekarang ini sunat ini kalau konteks Indonesia seolah-olah milik Islam. Kalau di kampung saya teman-teman di Banten Selatan, kalau disunat disebutnya diislamkan, diislamkan. Ya, udah menjadi ciri Islam sunat itu ya. Padahal bukan mereka yang mulai seperti itu. Cuma Kristen tidak mewajibkan sunat. Jadi seolah-olah Kristen nggak bersunat, Islam bersunat. Makanya saudara kita Islam sering mengatakan kami Islam lebih Kristen daripada orang Kristen. Kenapa? Yesus disunat. Nanti kita lihat ayatnya ada. Yesus disunat. Kami Islam disunat. Tapi kalian Kristen enggak. Malah saya bilang lagi. Malah waktu di Amerika saya ada lihat satu tulisan. We are Muslim, we love Jesus. We are follower of Jesus. Jadi mereka sunat. Terus katanya, oh Yesus itu sholat. Kami sholat. Kalian Kristen tidak. Nah, sholat ini sebenarnya berdoa, teman-teman. Cuma sholat ini berdoa dengan gerakan-gerakan tubuh. Tapi intinya berdoa. Ya orang Kristen berdoa juga. Bahkan sholat pun bukan dimulai di Islam. Yahudi sholat. Kristen sholat dulu. Sekarang Kristen nggak sholat. Tapi masih ada Kristen yang melestarikan sholat. Maksudnya berdoa dengan gerakan-gerakan tubuh masih ada. Yaitu kalau di Indonesia ini ngetopnya apa? Kristen Ortodoks Syria. Mereka berdoanya sholat dengan gerakan-gerakan tubuh. Pakai ruku, pakai sujud, berkiblat ke Yerusalem. Nah, orang Islam juga, saudara kita yang kekasih ini, mengklaim mereka lebih Kristen daripada orang Kristen. Walaupun Islam. Kenapa? Karena mereka mengklaim meneladani Yesus. Soal puasa, soal sunat, soal puasa, karena Yesus puasa juga, Yesus sunat. Soal sholat, tapi mereka lupa, Yesus enggak Jumatan, Islam Jumatan, Yesus Sabtuan. Ya ini malah bukan itu pelajarannya, cuma saya sekedar aja ya. Karena kita belajar tentang sunat sekarang ya. Jadi yang sunat itu laki-laki sesuai dengan ayat ini. Dan yang pertama disunat adalah Abraham. Ya, Kejadian 17:12, anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu, turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunan. Jadi siapa saja ya laki-laki yang ada menjadi bagian keluarga Abraham saat itu harus disunat. Harus sunat. Jadi makanya sunat itu adalah menjadi tanda agar masuk menjadi keluarga Abraham. Sunat itu. Sunat fisik ini ya. Menjadi tanda.
Nah, ini ada informasi yang menarik di Kejadian 17 ayat 24. Abraham berumur 99 tahun ketika dikerat kulit katanya, ketika disunat. Kenapa? Ya karena dia baru dapat perintah ini. Ya. Dia dapat perintah ketika umur segini, makanya langsung dilaksanakan. Dan Ismail anaknya berumur 13 tahun ketika disunat, ketika dikerat kulit katanya. Jadi udah remaja. Nah, Ishak belum ada, belum lahir. Nah, nanti ya, Kejadian 24, 21, 4 barulah ini. Tadi kan kejadian 17. Sekarang baru ada Kejadian 21 ayat 4. Kemudian Abraham menyunat Ishak anaknya itu ketika berumur 8 hari. Seperti yang diperintahkan anak kepadanya. Nah, ketika Ishak barulah tidak bisa dilaksanakan tepat seperti apa yang kata Allah perintahkan, yaitu hari ke-8 disunat itu ya. Udah berumur 8 hari baru sunat. Karena kalau Abraham kan 99, karena baru menerima perintah. Ismail umur 13. Nah, Ishak baru pas nih, umur 8 hari disunat. Ini saya baca-baca ya, secara medis ternyata pada bayi umur 8 hari itu darah sangat optimal dalam pembekuan. Jadi cepat pulih gitu. Itu secara medis ternyata di umur 8 hari itu darah itu cepat apa bekunya gitu, apa optimal lah jadi sehingga nggak jadi perdarahan. Nah, Lukas, Gor bisa bantu baca, Gor, atau siapa yang bisa bantu baca? Kalau saya ke karangan nih. Lukas 2:21. Lukas 2 Lukas 2 ayat 21. Oh, siapa Dan aja? ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Nah, Yesus pun disunat pada hari yang ke-8. Kenapa Yesus sunat? Karena Yesus seorang Yahudi. Yesus seorang Yahudi. Ya. Jadi jadi sunat. Kan Yesus dari keluarga Yahudi. Jadi sunat. Oke. Dan menggenapi apa yang diminta oleh hukum Taurat, Yesus penuhi semuanya ya. Nah, Filipi 3:5. Disunat pada hari yang ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Nah, teman-teman boleh tebak ya, ini tentang siapa ini? Boleh tebak teman-teman, ini tentang siapa ini ayat ini? Paulus. Ya, terima kasih, tentang Paulus ya. Jadi Paulus juga sunat. Bahkan tepat pada hari yang ke-8. Karena ini sudah menjadi tradisi orang Yahudi. Ya, Paulus orang Yahudi. Jadi dia sunat juga. Ulangan 10 ayat berapa ini? Tolong dibantu lagi Gor ini. Ulangan 10 ayat 16. Sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Oke, nah teman-teman ternyata bicara sunat bukan cuma bicara dipotong kulit katanya, ya, bukan cuma bicara itu. Ini ulangan loh, kita ulangan masih di Taurat, jadi masih kita perjanjian lama, ya, bukan perjanjian baru. Sudah bicara sunat hati, bukan sekedar dikerat kulit katanya. Nah, memang diharapkan dulu itu waktu orang-orang menjadi keluarga Ibrahim disunat kulit katanya juga harus disertai dengan disunat hatinya. Artinya ada perubahan tabiat lah, ya. Jadi menjadi lebih baik gitu. Seperti ini, sunatlah hatimu, jangan lagi kamu tegar tengkuk. Nah teman-teman, ini bicara sunat ini ya, kalau Alkitab ini bicara laki-laki ya. Walaupun ini bilang hatimu siapa? Tapi ini laki-laki ya. Perempuan enggak. Ya.
hanya di Islam atau mungkin di tradisi lain yang perempuan disunat. Kalau di Alkitab tidak, perempuan tidak disunat. Ya, Yeremia 4 ayat 4. Ini perjanjian lama juga. Sunatlah dirimu bagi Tuhan dan jauhkanlah kulit katan hatimu. Kulit katan hatimu. Hai orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, supaya jangan melukaku mengamuk seperti api dan menyala-nyala dengan tidak ada yang memadamkan oleh karena perbuatanmu yang jahat itu. Jadi di zaman perjanjian lama pun bicara sunat sudah dikaitkan dengan tabiat, dengan perilaku, bukan cuma sekadar memotong kulit katan, ya. Bukan sekadar memotong kulit katan. Sudah dikaitkan dengan hal yang rohani. Nah, kan ini gue bantu lagi, gue baca ini Roma 2 Roma ayat 2 ayat 29. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya. Dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Nah, ini masuk di perjanjian baru sih ya ini ya. Jadi disinilah makanya sekarang ini orang Kristen tak lagi mewajibkan sunat jasmania. Tapi yang ditekankan adalah sunat rohani. Nah, ya itu nanti merujuk ke baptisan lah, tapi kita nggak bahas sekarang ya. Nah, jadi makanya orang Kristen sekarang tidak umumnya disunat bukan alasan agama lagi, tapi alasan lain-lain atau kesehatan atau lain-lain. Kalau dulu alasan agama juga, sekarang enggak ya. Karena ayat ini mengatakan bahwa Yahudi yang sejati itu bukan soal sunat di fisik, tapi sunat hati. Gitu. Ya, Kolose 2 ayat 11-12 juga. Dalam dia kamu telah disunat tuh. Maksudnya dalam Yesus kita sudah disunat. Bukan dengan sunat yang dilakukan manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan. Nah, sunat dihubungkan dengan baptisan ya. Dan di dalamnya kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Jadi dikaitkan dengan baptisannya. Ini sunat ini teman-teman memang sudah menjadi ciri khas orang Yahudi. Jadi ketika zaman Nazi dulu Jerman, itu Nazi Jerman benci Yahudi ya. Dia mau binasakan orang Yahudi. Jadi orang Yahudi juga banyak yang tidak ngaku Yahudi. Nah, bagaimana tentara Nazi membuktikan bahwa dia orang Yahudi? Dibuka celananya. Ini bicara laki-laki ya, dibuka celananya. Kalau sunat berarti Yahudi. Nah, tewas dia. Itu loh. Ini kejadian nyata di zaman Nazi dulu. Karena umumnya Kristen tidak disunat. Umumnya Kristen. Jadi waktu zaman Nazi serem juga. Orang tak bisa, orang Yahudi tak mudah untuk memalsukan identitas. Karena ada ciri fisiknya, yaitu disunat. Ya. Ya, silakan dibaca lagi Galatia 5 ayat 6. Galatia 5 ayat 6. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Oke, terima kasih. Nah, orang yang sudah menerima Kristus lewat baptisan tentunya, baptisan ya, hal bersunat atau tidak bersunat udah tidak penting lagi ya. Tidak penting lagi. Yang penting memiliki apa? Iman yang bekerja, bukan iman kosong, iman hanya ngaku. Jadi iman itu saudara-saudara, iman itu dibuktikan dengan perbuatan, bukan dengan perkataan. Kalau cuma ngomong saya beriman, tapi perbuatan tidak mendukung, ya itu pepesan kosong ya. Atau iman yang mati kata Yakobus. Jadi iman yang bekerja. Jadi bukan sunat lagi. Ya. Dia beriman, tidak bersunat, tidak ada masalah. Disunat tapi nggak beriman ya ciloko juga.
Ya, Galatia 6 ayat 15 silakan dibaca ini. Galatia 6 ayat 15. Galatia 6 ayat 15, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Terima kasih. Ya. Ya, itu kita menyenggol sunat dari Alkitab ya, dari Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, bahwa intinya sekarang ini orang Kristen kenapa nggak disunat? Karena mengutamakan sunat hati, ya, penerimaan Kristus dalam hidupnya, bukan lagi sunat fisik. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke sisi Islam ya. Sunat atau khitan bukanlah perintah yang secara eksplisit disebut dalam Quran. Namun praktek ini merupakan bagian dari sunnah Rasul, maksud sunnah, dari sunnahnya Muhammad ya. Walaupun teman-teman mohon maaf ya, kalau sunnah Rasul itu berarti apa? Itu perkataan, perbuatan, kebiasaan Muhammad ya, itu disebut sunnah Rasul. Ternyata tidak ada di Quran informasi Muhammad disunat. Ya. Tidak ada. Makanya ada banyak pemikiran tentang sunat Muhammad ini. Ada, mungkin di hadis ada, saya nggak mendalami ke hadis itu, tapi di Quran tidak ada informasi Muhammad disunat. Dan kalau saya pikir-pikir, Muhammad tidak disunat. Kenapa? Dia itu Kristen, diduga Kristen ya. Saya lihat YouTube-nya Buya Sakur. Ini di Mabes Polri loh kalau nggak salah itu. Dia ceramahnya, dia katakan begini. Ketika Muhammad menikah dengan Khadijah, mereka mempraktekkan hidup monogami, bukan poligami. Nah, ini kata Buya Sakur, Yahudi poligami, pagan poligami. Agama apa yang tak berpoligami? Dia nggak sebut apa. Jadi agamanya Muhammad itu tidak berpoligami. Agama apakah itu? Itu kata Buya Sakur, tapi dia nggak sebut Kristen, nggak sebut. Tapi ada banyak informasi bahwa Khadijah itu Kristen Nestorian. Dan dinikahkan dengan Muhammad oleh Waraka bin Naufal yang Kristen Nestorian. Ya Kristen tidak berpoligami. Jadi ada kemungkinan juga kalau Kristen Muhammad tidak disunat. Kalau Kristen ya. Karena tidak ada informasi yang eksplisit. Makanya di Quran tidak ada perintah yang eksplisit tentang sunat ini. Tidak ada. Kalau saudara, teman-teman di sini ada yang punya info, ada Muhammad buktinya disunat, misalnya, ya boleh di-share ya. Kalau saya nggak mendapatkannya. Nggak mendapatkannya. Makanya ada teman saya bilang, nggak tepat juga kalau sunat sebut sunat Rasul. Nggak tepat. Karena kapan disunat? Dia Muhammad itu merasa jadi nabi itu kan umur 40. Dia menikah dan Khadijah umur 25. Ini belum ada Islam. Kita belum bicara Islam. Bicara agama yang ada pada waktu itu. Nah, nanti kita lihat ya di Quran itu bagaimana informasinya ya. Kita lihat. Nah, hukum sunat bagi pria adalah sunnah. Nah ini informasi tidak saya dapat dari sumber Islam. Kan? Hukum sunat bagi pria adalah sunnah. Dan bagi perempuan adalah kemuliaan. Namun beberapa ulama menganggap hukum khitan bagi pria adalah wajib. Ada beberapa, tapi tidak menyeluruh. Teman saya tamatan Gontor, udah pasti Islam toh. Anaknya tidak disunat. Kalau teman saya disunat, karena orang tuanya menyunat dia. Tapi teman saya ini sekolahnya di Gontor, dia punya anaknya dia Islam, tapi anaknya nggak disunat. Nah, kalau di Indonesia sekarang ini kan
Sunat itu seperti wajib. Kalau Islam ya sunat. Padahal hukum sunat bagi di Islam adalah ini. Bagi laki-laki pun sunat. Bagi perempuan adalah kemuliaan. Saya nggak ngerti kenapa. Makanya di Islam perempuan disunat. Itu ada kemuliaan atau keutamaan. Tapi menurut medis, saya baca-baca medis, itu berbahaya perempuan disunat. Berbahaya, maksudnya itu akan mempengaruhi si perempuan itu. Maka ini melanggar HAM kalau perempuan disunat. Kalau laki-laki nggak ngaruh, malah bagus. Tapi kalau perempuan disunat ya berbahaya. Makanya dibilang itu simbolis saja. Tapi ada yang dipotong. Bukan cuma simbolis. Ah, ini dari Quran ya. Tolong ini kok bantu dibaca nih dari Qurannya soal sunat ini. Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan dia bukanlah termasuk yang musyrik. Quran surat An-Nas 16 ayat 1-2-3. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah, sedang dia mengajarkan kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangannya. Quran surat An-Nisa 4 ayat 1-5. Oke. Teman-teman, yang menjadi dasar sunat dalam Quran cuma 2 ayat ini. Dan ini pun tidak bicara sunat. Ini bicara Ibrahim. Ya. Jadi Muhammad itu memang tidak disuruh bikin agama baru. Kami wahyukan kepada Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang lurus. Disuruh ikuti agama Ibrahim. Jadi harusnya tidak ada agama baru. Karena disuruhnya disuruh ikuti agama Ibrahim yang lurus. Bukan bikin agama baru. Nah, oke. Nah, ini nggak dibilang. Tapi mereka meyakini Ibrahim disunat. Walaupun di Quran kembali tidak ada informasi Ibrahim disunat di Quran. Tidak ada. Okay? Tapi dari kitab jelas ada. Bahkan kapan Ibrahim disunat ada. Umur 99 tahun. Ya. Jadi di Quran tidak ada Ibrahim disunat. Tidak ada info. Muhammad disunat tidak ada info. Ya. Makanya dalil Quran untuk sunat hanya dasar ini. An-Nahl ayat 1-2-3 yang sama sekali nggak bicara sunat, tapi perintah dari Allah agar Muhammad ikut agama Ibrahim. Itu adanya, termasuk yang di bawah. Ya. Nah, kita cek di Alkitab agama Ibrahim apa. Saya baca Taurat, Alkitab, ini Kejadian 26 ya. Kejadian 26 ayat 5. Ini agama Ibrahim, teman-teman perhatiin. Agama Ibrahim. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, ini huruf besar Allah, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukumku. Jadi hanya disebutkan agama Ibrahim orangnya apa? Memelihara kewajiban pada Allah, pelihara hukum, ya, perintah dan ketetapan. Termasuklah di sini hari Sabat. Jadi kalau ikut agama Ibrahim harusnya berhari Sabat. Ibrahim pasti berhari Sabat. Karena Sabat dihubungkan dengan penciptaan. Ya, jadi informasi di sini. Gitu. Sesungguhnya Nabi mengkitankan Hasan dan Husain pada hari yang ke-7. Bukan hari yang ke-8. Jadi kalau perintah Allah, ini Hasan dan Husain ini cucunya Muhammad ya. Kalau perintah Allah kepada Ibrahim, ya, menyunatkan anaknya yang laki-laki itu hari yang ke-8. Bukan hari yang ke-7. Ini udah ada variasi di sini. Ya, dalam praktik Muhammad ada variasi jadi hari yang ke-7. Ya teman-teman, surat ini menjadi sekarang ini kita konteks Indonesia menjadi ciri khas Islam. Walaupun yang sunat belum tentu Islam. Tapi bicara sunat sekarang Indonesia itu bicara Islam. Karena Kristen apa? Tidak mewajibkan sunat. Kristen. Orang Kristen banyak disunat.
tapi bukan alasan agama, bukan alasan iman, alasan lain-lain, termasuk kesehatan. Ya. Tapi orang Islam juga ada yang nggak disunat, ternyata. Itu anaknya teman saya, Islam, bahkan tamatan pondok pesantren Gontor, nggak disunat. Dia Islam. Tapi ini langka, jarang. Jarang. Karena umumnya kita mengetahui sunat itu wajib di Islam. Orang Islam pun memahaminya itu wajib. Walaupun tadi saya udah tampilkan itu bukan wajib, itu sunnah. Ya. Yang uniknya di Islam, sunat bukan cuma bisa untuk laki-laki, tapi untuk perempuan juga. Nah, untuk perempuan itu namanya kemuliaan, gitu ya. Atau keutamaan di bahasa yang lain. Kalau perempuan sunat itu keutamaan atau kemuliaan. Padahal ini secara medis ini berbahaya untuk Islam. Ya. Jadi teman-teman, ini kita sebagai yang bersaudara Islam Kristen ya, kita ini bersaudara teman-teman. Bahkan kita ini orang Kristen itu adalah kerabat dekat Islam ya. Bukan Islam, bukan musuh kita. Mereka kerabat dekat kita yang sama-sama menantikan kedatangan Isa Masih yang kedua kali. Orang Kristen yang sungguh-sungguh itu orang Kristen yang menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Makanya orang Kristen yang sungguh-sungguh, apapun denominasinya, kalau berani mengaku Kristen dan dia hidup sungguh-sungguh sebagai Kristen, ya, dia puncaknya akan menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Karena apa? Kedatangan Yesus kedua kali adalah puncak pengharapan orang Kristen. Kalau Yesus datang, wah kita belum sampai ke puncaknya. Kenapa? Selama Yesus belum datang ke dunia, kehidupan kita sama dengan yang tidak percaya. Mereka mati, kita mati. Mereka sakit, kita sakit. Ya. Oh, ini saya lihat ada Ito Lamria dari California sudah gabung. Makasih Ito ya, selamat pagi di sana. Jadi kalau Yesus belum datang, nasib orang percaya dan orang tidak percaya sama aja. Kita sakit, mereka sakit. Kita mati, mereka mati. Makanya puncak pengharapannya itu ketika Yesus datang kedua kali. Baru nyatalah bedanya antara yang percaya dan tidak percaya. Yang percaya dijemput. Yang mati bangkit. Yang masih hidup nggak mati, diubahkan. Dan bersama-sama menyongsong Yesus di angkasa untuk pergi ke surga. Itu iman Kristen. Ya. Iman Kristen yang benar. Bukan kita bukan mau selama-lamanya di sini. Memang sekarang orang Kristen banyak mengkhotbahkan tentang kemakmuran lah, kesuksesan di dunia lah. Ya. Jarang mengkhotbahkan kedatangan Yesus yang kedua kali. Kita harus ingat ini bahwa Yesus akan datang lagi. Nah, umat Islam pun ada informasi dan mereka mengimani bahwa Yesus datang lagi. Walaupun versi mereka beda sama kita. Ini lain soal lah, nggak apa-apa. Pokoknya akan datang lagi. Ya tinggal kita pikir sama nalar aja. Datang mau ngapain? Ya kata saudara kita tuh umat Islam, maksudnya mau mengislamkan umat Islam ya itu silakan dipikir aja. Kira-kira nyambung nggak? Karena Yesus yang kedua kali ini nyambung dengan kedatangan yang pertama. Dulu datang pertama sebagai bayi tak berdaya, ya, karena menjadi manusia sama seperti kita, ya akan memangku jabatan kurban, makanya mati disalib. Tapi kedatangan kedua kali ini datang dengan segala kemuliaan dan kekuasaannya. Beda. Jadi teman-teman, marilah kita yang bertetangga, bersaudara dengan Islam ini memahami tentang sunat ini, ya. Kita sekedar memahami aja. Oh begitu toh. Dasar Alkitabnya bagaimana? Dasar Qurannya bagaimana? Itu ya teman-temannya. Jadi ini saya nggak berpanjang-panjang. Saya pikir materinya sampai di sini untuk kita diskusi. Ya, saudara boleh setuju, boleh nggak setuju.
Kita belajar bersama. Jadi ini teman-teman, ini kan bukan ruang apologetika ya, jangan salah. Ini bukan ruang perdebatan. Ini ruang kita belajar bersama untuk saling lebih mengenal satu dengan yang lain, agar kita bisa mempraktekkan kasih sayang. Kan tak kenal maka tak sayang. Makin mengenal semakin sayang. Ya. Terima kasih. Sampai di sini aja materi dari saya. Saya serahkan kepada moderator untuk memimpin interaksi kita. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparan yang sangat baik, sehingga kita dapat memahami perbedaan dari sunat di Kristen dan pada umat Islam. Kita akan memasuki sesi tanya jawab, namun sebelum itu, sambil teman-teman mempersiapkan pertanyaannya, kita akan mendengarkan sebuah lagu dari adik-adik kita di SMA Advent Ciracas. The Savior is waiting to enter your heart. Why don't you let Him come in? There's nothing in this world to keep you apart. What is your answer to Him? Time after time, He has waited before, and now He's waiting again to see if you're willing to open the door. Oh, how He wants to come in. Yesus menunggu untuk masuk hatimu. Sambut kedatangannya. Tak ada yang dapat ceraikan kamu. Apakah jawabannya?
Amin. Amin. Yang sangat indah rupanya disampaikan atau dinyanyikan oleh adik-adik kita pelajar SMA Advent Keramat Pulo. Baik, kita memasuki sesi tanya jawab. Saya lihat di kolom belum ada pertanyaan. Bisa raise hand. Ada satu pertanyaan kayaknya ini, tapi sangat singkat ya. Dikatakan bagaimana dengan Sabat. Jadi mungkin ini terkait dengan Islam yang mengikuti Yahudi, tapi berubah ke Jumat, bukan Sabat. Oh iya. Ya, ini ada komentar dari Brother Palmer ini ya. Karena gini ya, Islam mengklaim, teman-teman kita Islam mengklaim mereka lebih Kristen daripada orang Kristen. Karena mereka disunat, mereka sholat, mereka puasa. Tapi mereka lupa, mereka nggak seperti Yesus sabatan, bukan Jumatan. Memang teman-teman di awal pergerakan Islam, Islam itu sabatan, bukan Jumatan. Nanti belakangan baru pindah dari Sabat ke Jumat. Ini Brother Tigor ada pelajaran tentang ini. Tentang dari Sabat pindah ke Jumat itu ada Brother Tigor ada pelajarannya ya. Saya suka memberi informasi aja. Jadi memang mereka tidak, dan ini dari Brother Palmer, dan mereka nggak dibaptis. Kalau mereka merasa lebih Kristen daripada orang Kristen dibaptis. Islam tidak dibaptis. Ya, Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis ya. Jadi memang nggak semua. Nah ini bagaimana dengan sahabat sir? Ya itu tadi ya mereka itu melupakan sahabat. Jadi sahabat teman-teman, saya nggak bicara agama ya. Saya memang jamaah Advent. Saya ini anggota jamaah Advent. Tapi saya nggak bicara agama Advent, agama apapun. Saya berhari Sabat bukan karena saya Advent, tapi karena saya ikut Yesus. Ya. Saya nggak makan babi bukan karena Advent, tapi saya ikut Yesus. Kenapa? Kita kan Kristen. Kristen itu pengikut Kristus. Jadi apa yang Kristus perintahkan, apa yang Kristus lakukan, kita contohkan. Itu sederhananya. Ini teman-teman saya akan ngomong terus kan belum ada yang nanya ya. Jadi misalnya gini, Kristus pergi ke Surabaya. Saya harus ikut ke Surabaya. Itu kan pengikut. Jangan Kristus pergi ke Surabaya, saya pergi ke Medan. Nah itu nggak nyambung. Saya sederhana itu. Kan Kristen. Dia ikut Kristus. Kalau nggak ikut Kristus bukan Kristen dong namanya. Ya. Jadi itu memang dilupakan. Makanya saya sebut hari Sabat ini unik. Digusur sama orang Kristen jadi hari Minggu, digeser sama orang Islam jadi hari Jumat itu. Nggak bicara agama saya, tapi orang Kristen menggusur hari Sabtu jadi hari Minggu. Orang Islam menggeser hari Sabtu jadi hari Jumat. Makanya manusia beribadah umumnya 3 hari. Ada Jumatan, ada Sabtuan, ada Mingguan. Begitu ya, Brother Yunus ya. Kita mah sederhana aja. Ikut Kristus. Itu aja. Baik, Saya dulu dibesarkannya di GPIB ya. Dibesarkannya. Baru belakangan ikut Advent. Tapi saya merasa bukan pindah agama. Saya ikut Yesus. Ikut Yesus. Oke, makasih. baik. Terima kasih. Belum ada pertanyaan lagi. Sambil menunggu, Ini ada teman saya juga, ini Brother George Watimena dari California, ada gabung. Makasih Brother George. Makasih banyak, pagi-pagi sudah berkenan gabung. Pak Jamal Gadaun dari Sabah ini ya, makasih.
Ibu Marda dari Jawa Tengah, Bapak Barison Site dari Medan, terima kasih. Pak Site sudah berkenan hadir. Ibu Leni dari Pasuruan, terima kasih Bu Leni. Ini juga apa namanya, rajin ikut acara Selasa malam, Ibu Leni dari Pasuruan. Silakan teman-teman. Baik, belum ada pertanyaan. Pak Pahar kayaknya tidak hadir malam ini. Biasa rajin ya. Saya senang Pak Pahar bisa hadir dan ada perubahan dari gaya komunikasi ya. Yang tadinya keras sudah semakin halus. Puji Tuhan. Atau ada yang mau menambahkan, Gor? Siapa tadi teman mau menambahkan? Ada Pak Tommy, ada Pak Palmer, atau siapa yang mau menambahkan? Boleh teman-teman. Ini nih, kita nih ruang kelas, anggap aja ruang kelas kita berbagi. Atau Pak Humales Tompul mau menambahkan, mau apa? Silahkan ya. Baik, kalau belum ada, saya coba tambahkan ya. Ya, silakan. Jadi apa sebenarnya agama Muhammad ya, atau Nabi Muhammad? Jadi kalau kata Buya Syakur, kemungkinan dia Kristen ya, karena tidak poligami. Dan kalau kita analisa di dalam Quran, ada beberapa ayat yang mengatakan, ikutilah agama Ibrahim. Itu dilakukan di Makkah, sebelum dia menikah, sesudah menikah, demikian juga di Madinah. Kalau tidak salah ada 6 ayat ya. Jadi perintah dari Allah melalui Quran, Muhammad diminta untuk mengikuti agama Ibrahim. Nah, kalau kita lihat agama Ibrahim itu apa? Itu ada juga di Quran. Jadi agamanya Yakub, agamanya Ishak, Ismail, dan Ibrahim. Jadi agamanya orang Israel, yaitu memelihara Sabat. Jadi awalnya Muhammad, Kristen, Nestorian, sesudah Khadijah meninggal, dia hijrah ke Madinah, dan dia sempat memelihara Sabat ya. Perubahan terjadi setelah orang Yahudi tidak mengakui kerasulannya. Jadi pada saat itu Muhammad melakukan sholat seperti orang Yahudi, karena Yahudi ini kan keturunan Yakub. Sama-sama memelihara Sabat, dan kiblatnya itu ke Baitul Muqaddis atau Bait Allah di Yerusalem. Tapi karena selalu dihina, tidak memiliki kitab, mengaku nabi, dan ibadahnya mengikuti orang Yahudi, akhirnya tiba masa mereka merubah kiblat ya. Mereka merubah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah di Makkah. Jadi itu alasan agar mereka berbeda dengan Yahudi. Dan pada masa itu pun masih tetap memelihara Sabtu ya. Tapi pertentangan dengan orang Yahudi ini semakin meruncing. Akhirnya mereka pindah ke hari Jumat. Jadi hari Jumat ini sebenarnya hari persiapan. Istilah Jumat itu sudah ada jauh sebelum ada Islam ya. Jadi itu adalah hari berkumpul di mana para pengadut agama Ibrahim mempelajari Alkitab menyambut hari Sabat.
pada saat hari Jumat, orang Arab melakukan festival ya, jadi weekend. Jadi perubahan ke hari Jumat itu dari Sabtu agar mereka berbeda dengan orang Yahudi. Jadi sama dengan Kristen ke Advent, agar berbeda juga dari orang Yahudi pada saat zaman penjajahan Romawi. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, kenapa berubah dari Sabat ke Jumat, dan apa agama Muhammad sebelum di Madinah dan setelah hijrah ke Madinah. Itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Terima kasih. Ini ada juga rumah teman-teman saya yang lainnya. Ada Ketua Regi dari MT1. Terima kasih udah gabung. Ada Pentasi Barani dari Mentawai ini, Mas Tigor. Ini Pentasi Barani ini luar biasa di Mentawai pelayanannya ya. Pak Rulian Sibarani nih. Selamat malam Bang Ucok, apa kabar? Nah, puji Tuhan, baik. Aman aja Mentawai ya. Aman. Terima kasih materinya, kalau boleh dibagi. Iya, nanti dikirim ya. Terima kasih Bang. Iya, iya, iya. Ada pertanyaan di chatroom, kenapa orang Kristen tidak disunat? Apa ada hubungan karena sudah dipalangkan? Mohon pencerahannya. Mungkin dipelangkan karena kematian Yesus. Ya. Ya, terima kasih ya. Jadi tadi udah dibahas ya. Sebenarnya di Perjanjian Lama juga bukan cuma bicara sunat jasmani. Sunat jasmani itu hanya sebagai tanda bahwa orang itu masuk keluarga Ibrahim, keluarga Abraham. Makanya wajib disunat. Ya. Nah, turunan Ibrahim yang mengklaim sebagai turunan Ibrahim dan memelihara ajaran Ibrahim itu ya hanya bangsa Yahudi. Walaupun bangsa Arab turunan Ibrahim dari istri yang lain. Tapi yang mewarisi, melestarikan semua agamanya Ibrahim ini Yahudi, tentang sabatnya, tentang sunatnya, ya, gitu. Nah, ketika Yesus mati di salib, ini sabat tidak hilang. Yang hilang itu sabat upacara. Kalau sabat hari ke-7 yang 10 hukum itu nggak hilang, itu nggak tetap. Nah, kalau sunat, ya hilang juga. Jadi sunat hati. Nanti saya ada pelajaran tentang baptisan sunat ya. Jadi tadi di Perjanjian Lama, Perjanjian Baru juga saya bolak-balik ditekankan. Yang utama itu sunat hati, bukan sunat jasmania. Ya, menjadi ciptaan baru itu yang lebih utama. Jadi percuma badannya disunat, tapi rohaninya nggak ada perubahan. Percuma. Macam orang boleh bilang begini, percuma menyembah Tuhan pakai sujud, tapi cuma badannya doang. Tapi hatinya tegak lurus. Makanya orang bule mengajari kita berdoa, nggak seperti sholat lagi, tapi cukup tutup mata, lipat tangan. Karena biarpun sujud kita badannya sujud, kalau hatinya tegak lurus ya percuma, begitu loh. Ya, jadi makanya sekarang Kristen sunat boleh, tapi bukan alasan agama, itu alasan lain-lain, terutama kesehatan, gitu ya, begitu. Jadi nggak diwajibkan. Bahkan di Kristen mula-mula sempat ada kehebohan, toh, karena sempat murid-murid memaksakan orang Yahudi yang bukan Yahudi yang masuk Kristen apa perlu disunat. Kalau orang Yahudi kan udah pasti sunat. Ada yang memaksakan harus, itu enggak. Sampai akhirnya diputuskan tidak. Bahkan ada ayatnya saya nggak kutip ya. Jadi biarlah kita dalam keadaan seperti sebagaimana kita dipanggil. Kalau dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, biarlah tidak bersunat. Kalau dipanggil dalam keadaan bersunat, janganlah menghilangkan tanda-tanda sunat gitu loh. Itu ada ayatnya, cuma saya nggak tampilkan. Ya, demikian. Pertanyaan selanjutnya, apakah sunat juga
lambang sebagai baptisan dan lambang dari tanda milik nggak dibilang ya milik siapa gitu. Ya, itu milik Ibrahim. Eh, Sunat fisik itu tanda menjadi bagian dari keluarga Abraham. Maka Yahudi terus itu sunat terus. Nah, kalau baptisan itu kan sunat rohani kita sebutnya. Itu masuk dalam keluarga Kristus. Bukan masuk dalam keluarga Abraham. Begitu ya. Atau kalau teman-teman mau nambahkan silakan. Kita masih banyak waktu ini. Kalau mau menambahkan silakan. Ya, masih banyak waktu. Ada 35 menit. Ini di hadapan saya ada Brother Loren ini. Terima kasih Brother Loren sudah bergabung. Ini Brother Loren ini Gor. Ini cucunya orang Advent pertama. Ini cucunya Opung Siregar yang orang Advent pertama, orang Indonesia pertama jadi Advent. Musa Siregar. Bukan, Oh, lain bukan. kan. Ini Loren. Ini marganya Hutegalung. Tadi buka kamera, marga Hutegalung. Mamanya itu borunya Opu Immanuel Siregar, orang Indonesia pertama yang Advent. Pertama dibaptis ya. Iya, pionir. Buah sulung Indonesia. Jadi mamanya ini. Mungkin ada yang lain pertanyaan, bisa di luar topik ya, karena kayaknya topik sunat ini tidak terlalu luas pembahasannya. Untuk Selasa, ya. Nambahin dikit aja. Namanya tuh Brother Palmer. Ya, jadi saya ada tulis tadi situ, ya itu pemikiran aja ya. Kalau begitu pentingnya sebenarnya sunat itu dalam tuntutan agama atau tuntutan Allah gitu lah ya kepada setiap agama, maka itu sudah harusnya ditulis di kitab. Kalau Muslim ya Quran. Bahkan harus jelas itu diminta secara spesifik dilakukan di hadits katakanlah. Dan harusnya ya paling tidak ada penjelasan. Mungkin kalau mau testimoni evidence ya, bukti testimonial, istri-istrinya juga bisa menjelaskan mestinya ya kan. Ya Nabi disunat kok gitu kan. Pasti tahu kan. Habis siapa lagi yang mau ditanya? Kalau hanya penulis saja yang mengatakan itu kan asumsi, pemikiran. Apa betul ketemu penulis hadis dengan Muhammad? Nggak ada. 150 tahun kemudian baru penulis hadis itu menulis hadis. Nggak pernah ketemu fisik dengan Muhammad. Jadi artinya memang itu kan hanya sebagai claiming lah gitu ya, bahwa beliau disunat. Tapi kalau ada penjelasan misalnya salah seorang istrinya mungkin Aisyah, oh enggak, suamiku disunat kok gitu, ya udah, itu sudah bisa lebih dipercaya gitulah, itu aja sih nambahin. Ya memang tadi di awal saya bilang ya, secara eksplisit tidak ada perintah sunat di Quran, tidak ada. Makanya nggak masuk juga rukun Islam toh. Yang uniknya maksudnya sekarang ini atau udah lama sih, sunat itu seperti yang bagian tak terpisahkan dari Islam. Padahal tidak ada perintah yang eksplisit gitu ya. Dan pada soalnya bagaimana Ini taruh di tempat. Kan dia kan punya tirisan dari tempat itu. begitu betul, setuju aja Brother Palmer ya. Baik, masih belum ada pertanyaan. Untuk Selasa depan, Selasa dua Selasa lagi ya, acara ke depan, topiknya adalah mengenai surga yang salah dipahami. Jadi ini mengenai surganya Islam
tapi mereka salah memahami. Dan diulas berdasarkan Quran dan hadis, dan didukung oleh ayat Alkitab juga. Jadi jangan lewatkan kesempatan tanggal 20 Mei, dari Hari Pendidikan Nasional. Ini masih banyak ini ya, pesertanya 50, tapi nggak ada pertanyaan. Mungkin bisa ada yang menjelaskan mengenai poligami lah. Ada, silakan teman-teman, ada pertanyaan yang lain di luar sunat lah, karena sunatnya malu-malu kan. Kalau ada yang mau menambahkan, saya mau sedikit cerita Mentawai aja lah. Sebentar belum pernah bisa. Ini kan saya bulan Januari lalu ke Mentawai seminggu. Ini jumpa dan perintah Parulian Sibarani ya di Mentawai. Di Mentawai itu sangat terbuka ladang untuk kebenaran ya. Satu-satunya daerah tingkat 2 atau kabupaten di Provinsi Sumatera Barat yang berbeda dengan kabupaten yang lain. Ini Mentawai aja. Mentawai itu mayoritas Kristen. Sementara yang lain ya mayoritas Islam. Makanya ini unik Mentawai ini. Kabupaten Mentawai ini unik. Jadi satu-satunya dari tingkat 2 yang berbeda dari teman-temannya di Sumatera Barat yang lain. Begitu teman-teman. Jadi sana gereja macam-macam banyak. Cuma gereja Advent belum ada, baru mau dibangun kali ya. Baru mau dibangun. Ada statement dari Bapak Jamal, ada pemahaman bahwa amalan bayi disunat dulu digantikan dengan baptisan bayi yang diamalkan oleh beberapa denominasi Kristen ya. Ini kalau nggak salah Kristen Ortodok ya. Jadi Ya, mungkin Kristen bisa. juga. Kristen juga, Gor, bayi dibaptis, protesnya bayi baptis. Bayi baptis. Saya dibaptis untuk di GPIB. Ya. Betul itu yang Masih bayi. Bukan bayi, udah tapi masih kecil, masih kecil, belum mengerti baptis. Ada Brother Tobing itu resen. Gor. Oh, silakan. Silakan Brother Tobing. Ya, karena Bang Ucok tadi cerita mengenai Mentawai. Di Mentawai itu bahasa apa, Bang? Sementara Sumatera Barat kan menentang penerjemahan Alkitab dalam bahasa Padang. Saya sendiri nggak ngerti kenapa harus mereka tentang Alkitab dalam versi Padang itu. Ya gini ya. Jadi Mentawai ada punya bahasa sendiri. Ya. Jadi Padang itu unik ya. Kok menentang? Tapi udah ada. Alkitab bahasa Padang sudah ada. Dan itu tidak boleh ditentang, tidak boleh ditolak. Sudah ada. Kenapa? Padang ini memang Islam dari kapan? Ya kan? Nenek moyang katanya nggak Islam juga kan? Islam itu kan impor juga. Agama impor. Dari luar negeri sama dengan Kristen. Ini kadang-kadang saya mendapati di dunia dakwah ini ya. Saya mendapati ada pemahaman, keyakinan, pemikiran bahwa oh ini Islamnya agama nenek moyang saya. Dari dulu turun-temurun. Itu omong kosong. Paling 4 generasi ke atas agama Islam. Misalnya itu kan. Atau berapa generasi. Selebihnya kan animisme. Orang tua kita tuh nggak beragama. Animisme, dinamisme. Itu pelajaran yang kita dapat. Baru belakangan agama impor datang. Entah Islam, entah Hindu, entah Buddha, entah Kristen. Itu impor semua. Begitu. Jadi makanya orang Padang tak bisa melarang. Dan memang nggak bisa melarang. Alkitab ada bahasa Padang. Mereka takut kalau Alkitab bahasa Padang itu akan mempengaruhi orang Padang, sehingga orang Padang tertarik jadi Kristen. Itu brother.
Padahal agama kan pilihan. Baik, Nah, Bang. Ya. kalau saya di mana-mana mengajar, kalau kita ingin ke surga, teman-teman, jangan ikut agama. Agama apapun jangan diikut kalau pengen ke surga. Kenapa? Agama hanya sampai di KTP, sampai di dunia ini, nggak dibawa ke surga. Dan surga bukan milik agama. Kalau ingin ke surga, ikutlah yang punya surga. Betul nggak, Brother Tobing? Iya kan? Betul sekali. Ikutlah dan kompaklah dengan yang punya surga agar dibolehkan masuk, betul nggak? Kalau kita musuhi yang punya surga, kita nggak bisa masuk lah. Kalau kita Agama kompak, tidak menyelamatkan kita. iya. Kalau kita kompak Amin. dengan surga, ya kita disuruh masuk, kan? Bagaimana kompak dengan yang punya surga? Ya lakukan perintahnya, jauhi larangannya, kan sederhana aja. Kalau agama mah, Amin. semuanya benar menurut pemeluknya. Jadi nggak ada urusan. Di Indonesia itu semua orang agama loh. Tapi yang beragama apanya? KTP-nya bukan orang, kelakuan orangnya mah saling. Iya. Iya kan? KTP beda-beda. Yang KTP Islam, yang KTP Kristen kelakuan sama juga. Korupsi juga. Jadi itu agak. Jadi jangan ikut agama, ikut Tuhan. Ini surga ikut Tuhan, bukan ikut agama. Itu, brother, ya. Makasih, Bang. Baik, Oke. masih belum ada pertanyaan. Saya ada posting link itu WA grup dari Selasa malam. Jadi bagi teman-teman yang ingin belajar lebih lanjut bisa bergabung di link tersebut ya. Walaupun memang kadang-kadang suka banyak debatnya ya, tapi banyak ilmunya juga. Jadi kadang-kadang kita suka menafsirkan ayat Quran berdasarkan pemikiran sendiri. Makanya kita belajar nanti ya. Jadi kita tidak terjebak pemahaman yang salah atas ayat-ayat yang ada di dalam Quran. Jadi sama seperti Alkitab. Jadi ada ilmu tafsirnya. Tidak jauh berbeda. Jadi kita harus memahami mengapa ayat itu turun, kondisinya bagaimana, ditujukan ke siapa, dan apakah itu berlaku pada saat ini. Nah, itu kita cara memahami sebuah ayat dengan benar. Jadi kadang-kadang umat Islam ini sama dengan Kristen, suka salah menafsirkan ayat. Jadi kalau di Kristen mengenai makanan haram menjadi halal, itu karena salah menafsirkan ayat. Demikian juga di Quran. Jadi banyak ayat yang disalah ditafsirkan. Dan ini kita bahas bersama di grup Selasa malam pada link yang saya sampaikan. Sudah jam 23.06. Ya, kalau nggak Masih ada ada lagi, 14 menit lagi. Teman-teman masih menunggu nih, 48 peserta yang hadir, yang tersisa. makasih Brother Jeff Sumpo yang sudah hadir. Jadi teman-teman, di sini kita belajar ya. Jadi ya kita belajar, jadi jangan ragu-ragu bertanya. Kita belajar agar kita bisa lebih mengenal Islam lebih baik. Jadi ini bukan forum apologet Islam Kristen, bukan. Ini sejatinya ini forum untuk orang Kristen sejatinya. Tapi kalau Islamnya sudah berteman, boleh masuk, welcome. Tapi kalau belum berteman, jangan, nanti dia berdebat. Kita nggak mau berdebat. Kita mau menyampaikan fakta, kebenaran, ini begini. Diterima syukur, nggak ya nggak apa-apa. Kita mau belajar ikut Tuhan. Karena kami ini di Persaudaraan Umat Allah ini mempraktekkan pepatah nenek moyang. Tadi saya bilang, tak kenal maka tak sayang. Bagaimana kita mau sayang Islam kalau kita nggak tahu Islam? Bagaimana mau sayang sama Islam kalau kita buta tuli terhadap Islam? Padahal kita tinggal di Indonesia, kanan, kiri, depan, belakang Islam. Itu loh.
Maka kita coba fasilitasi dengan kita belajar. Karena selama ini saya pikir orang Kristen seperti yang cuek sama Islam. Gitu ya, seperti yang cuek sama Islam. Jangan cuek ya. Bagikan kabar baik itu, kabar baik. Bukan Kristenkan, bagikan kabar baik pada orang lain. Pada semua orang. Jadi kabar baik itu Injil, itu bagi apa itu Injil? Itu Yesus. Bagikan Yesus sang kabar baik pada orang lain. Ini kita nggak bicara agama ya. Begitu teman-temannya. Rupanya ada beberapa pendeta yang hadir Gor, tapi nggak buka kamera. Ada beberapa pendeta hadir. Ya kalau udah nggak ada ditutup aja kok jam 8.40 nggak apa-apa. Baik, kalau demikian, Share materinya ya, share. Oh iya. Ke grup aja, grup. ya di grup nanti kita bagikan di grup ya. Oke, share. Oke. Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan, Iya, kita akan tutup tutup aja ya. dengan doa. Kita minta Lai Ferdinand Tobing untuk melayangkan doa penutup. Masih di tempat, Lai? Baik, kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih atas kebaikan-Mu yang sudah menyertai kami di dalam mempelajari persahabatan yang baik antar umat-Mu dengan saudara sepupu kami. Ya Bapa, semua ini adalah karena kasih sayang Tuhan, supaya kami tidak memandang mereka sebagai orang asing, tetapi mengasihi mereka sebagaimana Yesus mengasihi kami. Dan kami juga mau membawakan kabar selamat ini kepada mereka. Namun Tuhan, kami menyadari, kami manusia banyak kelemahan, banyak kekurangan, dan ketidakmampuan. Oleh sebab itu, Bapa, kiranya roh Tuhan bekerja di dalam hati dan pikiran kami masing-masing, sehingga di dalam kami berpikir, di dalam kami berkata-kata, dan di dalam kami bertindak, kami bisa menjadi wakil Tuhan kemanapun kami pergi, dan semua orang akan merasakan kehadiran Tuhan, karena Tuhan selalu bersama-sama dengan kami, dimanapun kami berada. Kiranya Immanuel adalah menjadi semboyan kehidupan kami, Tuhan bersama-sama dengan kami, dimanapun kami berada, dan kami akan menjadi terang sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Amin. Terima kasih atas kebaikan Tuhan yang memberikan kebijaksanaan kepada Saudara Ucok Panggabean, demikian juga Saudara Tigor Panggabean, dan saudara-saudara yang lain sebagai tim AMR. Kiranya kesatuan kami di dalam persahabatan ini dengan saudara-saudara kami akan senantiasa mendekatkan kami satu dengan yang lain, terlebih mempersiapkan kami untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bila mana ada kata-kata kami atau di dalam pemikiran kami selama pertemuan ini yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, kiranya Tuhan mengampuni kami dan ajari kami Tuhan untuk selanjutnya, sehingga kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa berfungsi sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Sekali lagi Bapa, terimalah kami sebagaimana kami ada, ampuni dosa kami, dan kiranya pada saat kedatangan Tuhan yang kedua kali, kami semua didapati setia, dan kami akan sama-sama menyambut kedatangan-Mu. Inilah permohonan kami yang kami sampaikan di dalam nama anak Yesus Juru Selamat dan Penebus kami.
Amin. 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 Terima Amin. kasih, Gubernur. Amin. Baik, Terima kasih. selamat malam. Acara sudah selesai. Kami ucapkan terima kasih kepada saudara-saudari yang sudah hadir di malam ini. Sampai jumpa di Selasa acara berikutnya ya, dua Selasa lagi. Selamat malam. Malam, makasih teman-teman ya. Mantap. Ya, Izin lihat ya. kumpul Itolin, Medan, terima kasih. Itoria, Colorado, terima kasih. Terima kasih teman-teman. Kita Baik. bubar aja ya, panitia nggak siapkan makan malam. Baik, saya Kan tutup roti ya. Biar istirahat ya. Tuhan memberkati. Amin. Pak Ucok, Pak Panggabean, Pak Tigor. Yuk, sama-sama.